Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jemaah, uh, pada kesempatan ini kami akan presentasikan materi yaitu syahadat akuntansi, telaah kritis menuju antologi tauhid, akuntansi, dan akuntansi syariah. Nilai keadilan dalam bingkai metafora amanah. Dengan dosen pengampu Dr. Misdan Ardiansyah, SE MSI AKCA. Dengan anggota kelompok yaitu Fikoh Nailur Rahmah dengan nomor NIM 19, Latifah Hajar dengan nomor NIM 21, Halimat Sa'diyah dengan nomor NIM 22, dan Enggar Wulandari dengan nomor NIM 23. Yang pertama yaitu kontribusi dan kemunduran umat Islam. Klaim bahwa tata buku perpasangan ini lahir di Italia karena dihubungkan dengan cara Luca Pacioli yang dianggap sebagai pencipta tata buku berpasangan adalah tidak benar. Luca Pacioli hanyalah orang pertama yang mengangkat dan memberikan penjelasan tentang teknik tata buku perpasangan tersebut. Ada dugaan buku tersebut lahir di Spanyol, sesuai dengan pernyataan Littleton and Yami yang mengatakan bahwa yang pertama, teknik ini mestinya berasal dari Spanyol dengan alasan bahwa kebudayaan dan teknologi Muslim abad pertengahan lebih unggul dan canggih dibanding dengan Eropa Barat. Dan Spanyol adalah saluran utama di mana kebudayaan dan teknologi Muslim ini dibawa ke Eropa. Dan yang kedua yaitu pedagang-pedagang Italia dan negara-negara Eropa lainnya memperoleh pendidikan pertamanya dalam penggunaan metode bisnis yang canggih dari rekan bisnis mereka dari daerah sekitar Laut Tengah yang kebanyakan mereka adalah Muslim, walaupun terdapat juga beberapa gelintir orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua yaitu jaringan kerja realitas sosial. Jaringan kerja realitas sosial. Realitas sosial terbentuk melalui interaksi sosial. Hal ini terjadi karena seperti yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, pada hakikatnya seorang melakukan suatu tindakan atas dasar makna-makna yang dapat ditafsirkan dari simbol-simbol sosial yang ia hadapi. Masing-masing elemen dan tahapan dari proses tersebut dan proses itu sendiri adalah realitas, yaitu realitas yang dapat bersifat abstrak dan konkret, hidup, bergerak, dan berproses seperti jaringan-jaringan kerja yang memiliki kehidupan manusia secara individu maupun kelompok dalam perangkap nilai yang terkandung di dalamnya. Realitas tersebut tidak dapat terlepas dari intervensi nilai kemanusiaan, karena memang mereka adalah realitas yang secara sosial diciptakan oleh manusia. Jadi, ketika umat Islam misalkan berpegang teguh pada pola pikirnya yang tradisional konservatif, maka secara sadar atau tidak mereka telah membuat dan mengikatkan diri pada realitas sosial yang formal, statis, dan eksklusif. Yang ketiga yaitu dekonstruksi mitos. Ketika sebuah perspektif telah menjadi mitos, demikian realitas yang terbentuk sebagai konsekuensi logisnya, maka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk keluar secara sadar dari jaringan kerja mitos tersebut. Perundungan akan hakikat diri merupakan langkah awal untuk melakukan dekonstruksi dan perubahan. Menurut Kant, misal konsep konkretisme tidak lain adalah upaya manusia yang diarahkan untuk menentukan sah tidaknya klaim-klaim pengetahuan tanpa prasangka yang semuanya dilakukan semata-mata oleh rasio manusia. Di sini jelas bahwa akan mencoba menggantikan dogma dengan rasio, sedangkan Karl Marx dengan filsafat materialismenya menganggap bahwa pandangan Hegel adalah sejarah kesadaran diri yang tidak memiliki bentuk konkret dan tidak memiliki sasaran pragmatis, sehingga akibatnya kritik Hegel tidak menghasilkan bagi praksis dan tidak dapat merealisasikan janji-janji emansipatorisnya bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu akuntansi sebagai mitos. Akuntansi sebagai mitos. Mitos terjadi dalam akuntansi terdapat dua hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan praktik itu sendiri. Secara epistemologi adalah produk modernitas yang konsekuensinya sangat kental dengan nilai-nilai modernisme, terutama modernisme pencerahan yang positif dengan mitos khas, netral, objektif, dan ahistoris. Nilai ini sekarang mendominasi akuntansi baik dalam teori maupun praktik, yang dikenal dengan sebutan teori akuntansi positif. Konsep teori terbentuk secara epistemologis mengungkapkan bahwa teori hanya bisa diperoleh dengan jalan meneliti regularitas dan hubungan
sebab akibat dari elemen-elemen tertentu dalam realitas objektif praktik-praktik akuntansi. Bagi mereka, teori semacam inilah yang berpredikat ilmiah. Yang kelima yaitu syahadat akuntansi. Fenomena ini sudah tersirat dalam kalimat ala-nafsi wal al-isbat atau negasi dan konfirmasi, yaitu kalimat syahadat, tiada Tuhan kecuali Allah, yang merupakan esensi dari ajaran Islam. Kekuasaannya dihamparkan dalam bentuk ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yang dari pandangan epistemologi merupakan dua sumber yang secara komplementer harus digunakan untuk mengetahui kehendaknya, yaitu kehendak yang diekspresikan dalam bentuk hukum alam, sosial, dan spiritual. Dengan ungkapan lain, manusia dalam kehidupan sosialnya secara sadar tunduk dan patuh pada jaringan kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk hukum. Untuk mengetahui jaringan kuasa, manusia dapat menggunakan akal dan hatinya. Keduanya adalah amanah Tuhan yang diberikan kepada setiap diri manusia yang digunakan dalam takaran yang proporsional dan seimbang, akan mampu menemukan jaringan kuasa tersebut. Yang keenam yaitu hakikat diri manusia dan ontologi tauhid. Hakikat diri manusia dan pandangan ontologis terhadap realitas adalah dua hal yang akan dikonstruksi dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai bom ekonomik. Akibatnya, tindakan yang akan dilakukan cenderung mengarah kepada pembentukan realitas yang berorientasi pada ekonomi. Tentu hal ini sangat berbeda jika seorang mempersepsikan dirinya sebagai khalifatul fil ard. Secara etis, mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk dengan jalan amar ma'ruf nahi munkar. Pencapaian akan pengertian hakikat diri ini dapat dilakukan dengan melakukan proses dialektik dalam dirinya sendiri yang melibatkan akal dan hatinya. Dengan asumsi ontologi, seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga dituntut bagaimana menciptakannya. Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan harus menjadikan nilai keadilan ilahi sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkonstruksi realitas sosial. Akuntansi selalu terlibat pada realitas sosial di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Dengan demikian, semakin jelas bahwa akuntansi yang dikonstruksi dengan dasar ideologi yang berada akan menghasilkan realitas dengan bentuk yang berbeda. Tujuh, yaitu realitas organisasi dan dasar epistemologi akuntansi. Dalam skala mikro, realitas sosial tadi dapat diidentikan dengan realitas organisasi, yaitu realitas yang diciptakan dalam organisasi bisnis, sehingga terbentuk suatu kondisi seperti yang diciptakan dalam ontologi tauhid. Bila realitas organisasi tercipta, maka tidak menutup kemungkinan realitas organisasi akan menebarkan rahmat tidak hanya bagi mereka yang secara aktif dalam operasi organisasi, akan tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedelapan yaitu akuntansi dalam konteks organisasi. Akuntansi secara tradisional telah dipahami dan diajarkan sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi, yaitu informasi yang bermanfaat untuk pengambil keputusan dan pengadilan. Pandangan ini dalam studi kontemporer ternyata mendapat kritik yang keras dari pihak lain, terutama kritik dari sisi asumsi filosofisnya. Kemudian 1980-an, mulai ada perhatian yang kuat dari para peneliti dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas. Adanya perhatian ini berakibat pemahaman akuntansi menjadi berubah, yaitu akuntansi mulai dipahami sebagai entitas yang selalu berubah. Akuntansi dalam dunia nyata telah membantu manajemen dan pihak lainnya dalam organisasi untuk melihat secara jelas fenomena konseptual dan abstrak yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang kesembilan, organisasi syariah. Organisasi syariah. Dalam perkembangan berikutnya, akuntansi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah bentuk organisasi. Organisasi adalah perusahaan yang dalam pengertian tradisional mempunyai tujuan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik perusahaan tanpa harus ada kewajiban sosial. Pandangan ini diperkuat oleh Milton Friedman, seorang ekonom pemenang hadiah Nobel yang dalam tulisannya berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit. Friedman jelas menolak adanya tanggung jawab sosial bagi perusahaan.
Ia mereduksi tanggung jawab sosial dalam bentuk pencapaian laba. Dalam dunia nyata, konsep ini bukannya tanpa masalah, karena motivasi ini memperoleh laba maksimal secara psikologis akan menstimulasi timbulnya perilaku egoistik secara berlebihan. Yang ke-10 yaitu metafora mesin. Metafora mesin. Tujuan mencapai laba maksimal semakin mapan ketika organisasi diskonstruk sedemikian rupa dengan menggunakan metafora tertentu. Morgan mengatakan bahwa kebanyakan organisasi modern dibangun dan dikembangkan berdasarkan metafora mesin. Alur gerak struktur organisasi berjalan melalui pola otoritas yang telah ditentukan. Berarti bahwa komando dari otoritas akan sampai ke bawah tanpa bias dan karyawan yang ada dalam organisasi tersebut akan selalu patuh terhadap semua perintah yang diterima. Penggunaan metafora mesin ini begitu efektif sehingga mampu menciptakan transformasi terutama dalam hal aktivitas produktif organisasi dan juga telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi imajinasi, pemikiran, dan perasaan para ilmuwan. Para ilmuwan menghasilkan interpretasi mekanistik terhadap dunia alam, pemikiran dan perilaku manusia, demikian juga terhadap diri itu sendiri. Masyarakat dan tatanan sosial. Hasil dari interpretasi macam ini akhirnya realitas kehidupan manusia menjadi mekanisme dan tidak berbeda dengan mekanisme kerja mesin. Yang ke-11, metafora organisme. Ketika sebuah perspektif telah menjadi mitos, demikian realitas yang terbentuk sebagai konsekuensi logisnya, maka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk keluar secara sadar dari jaringan kerja mitos tersebut. Perenungan akan hakikat diri merupakan langkah awal untuk melakukan dekonstruksi dan perubahan. Menurut Kant, misal konsep konkretisme tidak lain adalah upaya manusia yang diarahkan untuk menentukan sah tidaknya klaim-klaim pengetahuan tanpa prasangka yang semuanya dilakukan semata-mata oleh rasio manusia. Di sini jelas bahwa akan mencoba menggantikan dogma dengan rasio, sedangkan Karl Marx dengan filsafat materialismenya menganggap bahwa pandangan Hegel adalah sejarah kesadaran diri yang tidak memiliki bentuk konkret dan tidak memiliki sasaran pragmatis, sehingga akibatnya kritik Hegel tidak menghasilkan bagi praksis dan tidak dapat merealisasikan janji-janji emansipatorisnya bagi kehidupan manusia. Yang ke-12 yaitu metafora organisasi dalam perspektif Islam. Metafora organisasi dalam perspektif Islam. Metafora ini mempunyai nuansa humanis dan transendental. Metafora amanah diangkat dari penelitian empiris yang dilakukan terhadap organisasi bisnis dan sosial secara eksplisit berdasarkan pada syariah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Dalam metafora amanah, ada 3 bagian yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pernyataan ini menguatkan bahwa manusia dengan predikat khalifah Allah di bumi mengemban amanah yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini berarti bahwa penerima amanah dalam melakukan segala sesuatu harus berdasarkan pada kesadaran diri bahwa sebenarnya khalifah Allah di bumi yang mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Yang ke-13 yaitu etika bisnis. Sifat ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan menjadikan sebuah konsekuensi bahwa organisasi dalam seluruh masa hidupnya harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika, yang dalam kaitannya dengan bisnis dinamakan etika bisnis. Kepedulian akan etika bisnis menjadi suatu yang krusial, karena tanpa adanya kepedulian semacam ini, mustahil bisnis dapat dianggap seperti dikatakan Keraf, sebagai profesi yang luhur dan mustahil pula akan tercipta peradaban bisnis yang syarat akan nilai etika, atau tercipta peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Dalam tradisi Islam,
Organisasi yang menggunakan metafora amanah etika diformulasikan dalam bentuk syariah, di mana dalam pengertian yang luas, ia merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Bagi umat Islam, kegiatan bisnis tidak akan pernah lepas dari ikatan etika syariah. Dari keterangan di atas, secara eksplisit bahwa eksistensi etika syariah dalam organisasi bisnis merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metafora amanah. Dalam melakukan sebuah organisasi, konsekuensi semacam ini akan sulit ditemukan dalam metafora yang lain. Yang ke-14 yaitu realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Yang pertama, ada transformasi dari pencapaian laba bersih ke pencapaian zakat. Yang kedua, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariah. Yang ketiga, yaitu zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Dan yang keempat, zakat mengandung nilai emansipatoris, yaitu lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Yang kelima yaitu zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan suci. Yang ke-15 yaitu akuntansi syariah. Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai pada akhir 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya. Ciri utama dari era informasi dan globalisasi adalah adanya kecenderungan untuk di bidang akuntansi melakukan harmonisasi praktik-praktik akuntansi. Ini artinya ada kehendak untuk memberlakukan praktik-praktik akuntansi yang mungkin sangat berbeda dengan praktik dunia internasional sedapat mungkin dieliminasi karena keberagaman praktik akuntansi di tiap negara dianggap menyulitkan dalam menafsirkan laporan keuangan. Mereka kontra dengan pandangan ini, mengecam bahwa tindakan untuk melakukan harmonisasi merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai-nilai lokal. Mereka melihat bahwa akuntansi adalah suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang banyak ditentukan oleh lingkungan. Melihat hal semacam ini, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal merupakan sebuah upaya yang niscaya. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Tujuan utama akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Yang ke-16 yaitu nilai dasar akuntansi syariah. Nilai dasar akuntansi syariah. Dalam mencari bentuknya, akuntansi syariah berasal dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan, yaitu berarti akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia. Tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat nilai atau etika dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal. Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Akuntansi syariah dengan nilai humanis berarti akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia atau membalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberi nilai emansipatoris pada akuntansi syariah. Dengan kata lain, informasi akuntansi yang dipancarkan oleh akuntansi syariah menebarkan angin pembebasan. Nilai transendental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia profan. Nilai ini juga mengantarkan manusia untuk selalu sadar bahwa praktik akuntansi dan bisnis yang dilakukan mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai satu bentuk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara real diaktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. Nilai inilah yang dimaksud dengan teleologikal. Yang ke-17 yaitu akuntansi syariah mencari bentuk. Akuntansi syariah mencari bentuk. Yang pertama, investasi dalam proteksi polusi.
Yang kedua, investasi dalam teknologi pemurni limbah. Dan yang ketiga, perubahan produk dan proses produksi. Yang keempat, review terhadap nilai aktiva. Dan yang kelima, pembelanjaan pada pengelolaan dan pembuangan limbah. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.